Selamat datang di Institut Teknologi Bisnis dan Bahasa Dian Cipta Cendekia. Kami berkomitmen untuk menyediakan lingkungan belajar yang kondusif dan inspiratif, baik secara internal maupun eksternal. Institut Teknologi Bisnis dan Bahasa Dian Cipta Cendekia di Bandar Lampung yang diselenggarakan oleh Yayasan Dian Cipta Cendekia Lampung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rustam Eskom MTI dengan nomor induk dosen 0212078903. Saya merupakan dosen ITBA Dian Cipta Cendekia Lampung pada Prodi Sistem Informasi. Adapun mata kuliah yang saya ampu yaitu Java Fundamental dengan bobot 4 SKS dengan jumlah pertemuan sebanyak 32 kali pertemuan dan kontrak kuliah sebagai berikut. Yang pertama, kuis 1 dan kuis 2 yaitu 15%, UTS 20%, UAS 30% dan tugas 35%. Adapun tugas yaitu dibagi dua, ada tugas individu dan tugas kelompok. Adapun model pembelajaran yang digunakan pada saat ini yaitu based learning, di mana praktikum di laboratorium dengan studi kasus project, di mana mahasiswa dituntut untuk berpikir secara kritis, kreatif, inovatif, dan mandiri. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah yaitu disebut CPMK. Yang pertama, memahami fungsi bahasa pemrograman. Yang kedua, memperhatikan aspek keamanan pada aplikasi berbasis web di sisi klien dan server. Yang selanjutnya, memperhatikan aspek keamanan pada aplikasi perangkat bergerak. Selanjutnya, kemampuan akhir tiap pembelajaran ataupun yang disebut dengan sub CPMK. Yang pertama, pengenalan bahasa Java. Yang kedua, dasar-dasar bahasa pemrograman Java. Dan yang ketiga, struktur kontrol. Dan yang keempat, fungsi dan metodenya. Dan yang kelima, pemrograman berbasis objek ataupun sebuah konsep produk atau project. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul ya untuk melanjutkan mata kuliah kita, dimana kemarin tertinggal berapa kali pertemuan kita ya, tetapi ada beberapa selingan gitu ya. Nanti saya akan ambil nilainya di sana gitu ya. Ini yang nggak masuk ada berapa orang? Ada 3 orang ya. Kemarin yang mencatat untuk kuis siapa ya? Namanya? Nanti saya akan ambilkan form kuisnya, nanti minta tolong semuanya mengisi daftar namanya gitu ya, jangan sampai nanti terlewatkan ya. Nah di sini saya siapkan materi ya. Sebetulnya kemarin di awal kan baru pertemuan pertama gitu ya. Jadi masih operator, penampilan nama, biodata dan lain-lain ya. Nah di sini saya ada 2 studi kasus ya. Harapan saya kawan-kawan semua sudah paham gitu ya. Mudah-mudahan kawan-kawan sudah pernah mencoba gitu kan membuat gitu ya. Nanti kita coba ya. Kita coba gitu kan, ada 2 studi kasus gitu ya. Saya setiap ngajar biasanya setelah saya sampaikan materinya, di akhir itu ada studi kasus yang kita kerjakan gitu ya. Nah disitulah nanti saya akan ambil nilai kawan-kawan. Jadi nggak mesti kita misalkan di akhir nanti harus tugas kelompok, tugas personal dan lain-lain gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke materi ya. Oke, nah di sini kita pembahasan kita hari ini mengenai
variabel dan tipe data ya. Dan di sini ada tujuannya, kawan-kawan bisa lihat ya. Materi pada sub ini disajikan agar mahasiswa mampu mengenal dan memahami tentang variabel, cara membuat variabel dan fungsi variabel pada bahasa. Di sini ada variabel merupakan tempat atau wadah untuk penyimpanan suatu nilai sesuai untuk diproses dan diolah oleh skrip pemrograman lainnya. Nilai pada variabel dapat disimpulkan sementara, dipanggil, kembali, dihitung, dibandingkan, dan dikonversikan sesuai dengan karakteristik tipe data dari variabel tersebut ya. Nah di sini perhatikan skrip berikut ini. Dan di sini bisa kita lihat ya. Ini yang kemarin ya, yang kita coba kemarin ya. Saya rasa kawan-kawan sudah bisa semua ya. Siapa yang belum bisa buat biodata? Sudah bisa semua ya? Oh saya yakin. Karena kemarin kan sudah kita coba ya. Jangan sampai ya. Kalau saya itu pengennya kita dari dasar ya. Oke, misalkan saya Java misalkan nggak menguasai, tapi dasarnya kita tahu. Jangan sampai nanti pada saat kita praktek, kita buat penyimpanan folder aja nggak bisa. Nah itu yang jangan sampai ya. Itu fatal buat saya gitu ya. Jadi minimal, misalkan ada Java lanjut dan lain-lain, cara nyimpennya gimana gitu kan? Kita bisa. Jangan sampai kita nanti ada dosen lain, kita lanjut di kelas lain, Pak ini cara buat foldernya gimana? Nah kan kita nggak berhasil di penyimpanan gitu ya. Jadi harapan saya nanti kawan-kawan tahu mulai dari buat folder, cara buat foldernya seperti apa gitu kan, sampai dengan cara kita menjalankannya. Karena kalau di sini kan ini kan Java fundamental, ini kan masih dasar ya. Nanti kalau ada waktu kita masih panjang, ya nanti kawan-kawan semua ya kita coba kita tes. Nah di sini ada sedikit penjelasan ya dari data. Oke, kita lanjutkan lagi pada skrip di atas ini, di mana fungsi dia akan menentukan nanti fungsinya. Ada tipe data yang menyimpan data angka, ada juga tipe data yang menyimpan data teks gitu ya. Bisa kawan-kawan lihat ya. Perbedaan yang jelas antara tipe data angka dan teks adalah tipe data angka dapat dihitung menggunakan operasi matematika. Sedangkan tipe data teks itu tidak bisa dihitung gitu ya. Misalkan 5 dikali 5 bisa dihitung nggak? Bisa. Sedangkan teks tadi tidak bisa dihitung ya. Jadi seberapa aja kita tampilkan dia akan tampil. Oke, selanjutnya pada skrip 2 skrip 1 di atas, string adalah tipe data teks sehingga nilai yang disimpan di dalam variabel tersebut adalah teks meskipun diisi dengan nilai 1000 ya, atau tetap dianggap sebagai teks yang tidak bisa dihitung. Kenapa dia dikatakan teks tidak bisa dihitung? Ini ada yang tahu? Oke, nah di sini ada penjelasan ya, di mana di sini ada tipe data angka. Tipe data angka ini dapat menyimpan nilai angka dengan kapasitas tertentu, sehingga variabel yang menggunakan tipe data ini tidak bisa menyimpan teks atau karakter di dalamnya. Salah satu fungsinya tipe data angka adalah untuk menyimpan data angka yang dapat dihitung dengan operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian dan sebagainya gitu ya. Di sini sudah nyoba penjumlahan atau perkalian? Sudah ya? Oke, nanti kita coba ya. Oke, gimana? Kita coba nanti. Saya punya contohnya ya. Saya punya contohnya, saya sudah buatkan script codingnya, tinggal nanti kawan-kawan nanti kita bantu ya. Oke, silakan. Kita ada studi kasus gitu ya. Saya akan ambil nilainya satu lagi. Jadi saya bernilai apa?
Hasil sama dengan nilai A ditambah nilai B. Sebelumnya terima kasih buat kawan-kawan semua gitu ya. Semangat sekali hari ini. Ada 2 soal dikerjakan semua dan hasilnya sangat maksimal semua. Mudah-mudahan nanti kawan-kawan lulus semua dan sukses semua. Oke, mungkin itu saja yang akan saya sampaikan hari ini. Nanti kita lanjut di minggu berikutnya. Nanti kita atur jadwalnya. Ya nanti apa soal-soal yang harus kita belajar. Intinya hari ini saya sangat berterima kasih dengan kawan-kawan semua, gitu ya. Antusias sekali untuk belajarnya. Ya sukses selalu ya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.